Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayuna wa maulana Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin wa ala azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan kesempatan untuk belajar. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik penting dalam fikih ibadah, yaitu sholat jama dan qashar. Tema ini sangat relevan karena sering kita alami ketika bepergian jauh atau misalkan ziarah ataupun yang lainnya, atau mungkin ketika kita dalam keadaan yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya, atau kita masuk ke pembahasan pengertian dan dasar hukum dari sholat jama dan qashar. Secara bahasa, kata jama berarti menggabungkan dan qashar berarti memendekkan. Secara istilah, sholat jama ialah menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu, baik pada waktu pertama ataupun pada waktu yang kedua. Pada waktu pertama kita sebut dengan jama ta'dim, dan pada waktu kedua kita sebut dengan jama takhir. Untuk pengertian dari sholat qashar, sholat qashar ialah memendekkan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dalil mengenai keringanan qashar terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Selanjutnya juga ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang menjelaskan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fis safar ala rak'atain wa kadzalika Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Aku pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat dalam sholat yang 4 rakaat. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Dari ayat dan hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa qashar merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah bagi umat Islam yang sedang dalam perjalanan jauh. Demikian yang pemaparan dari saya. Silahkan bagi penanya, saya berikan waktu yang pertama untuk dari Bapak Anandama. Silakan, barangkali mau menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Maaf Pak Rianto, saya ingin bertanya, siapa saja yang diperbolehkan melaksanakan sholat jama dan qashar? Apakah semua orang boleh melakukannya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Anandama yang bertanya, siapa saja yang diperbolehkan melaksanakan sholat jama dan qashar, dan apakah semua orang boleh melakukannya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Anandama. Saya sedikit akan menjawab. Menurut jumhur ulama, sholat jama dan qashar hanya diperbolehkan bagi orang yang berstatus musafir, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan jauh minimal 80 sampai 90 km dengan niat perjalanan yang mubah atau bukan tujuan untuk maksiat. Dalilnya dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, qala
Anas, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Fasalla raka'atain hatta raja ila Madinah. Kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke kota Mekah. Maka beliau salat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, selain karena safar, sebagian ulama juga membolehkan jamak tanpa qasar karena uzur seperti hujan lebat, sakit, atau keadaan darurat lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, An Ibnu Abbas qol sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an fi khairi khawfin wala matarin. Faqila li Ibnu Abbas ma arada ila dhalik, qala arada alla yukhrija ummatahu. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Hadis ini menunjukkan adanya keringanan jamak bagi umat Islam meskipun tidak sedang bepergian dengan alasan kesulitan yang mendesak. Mungkin itu yang bisa saya berikan, jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari Bapak Anandama. Dan selanjutnya monggo barangkali ada yang bertanya dari Bapak Fuad Hasan. Silahkan barangkali mau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Maaf Pak Rianto, izin bertanya, apakah semua jenis sholat wajib bisa dijamak dan dikosor? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Fuad Hasan. Beliau menanyakan apakah semua jenis sholat wajib bisa dijamak dan dikosor. Baik, ini juga pertanyaan yang sangat-sangat bagus dari Bapak Fuad Hasan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad atas pertanyaannya tadi mengenai jenis sholat wajib, apakah semuanya bisa dijamak atau tidak. Jawabannya tentu tidak. Pak Fuad, hanya sholat tertentu yang bisa dijamak dan dikosor. Adapun sholat yang dapat dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan sholat yang dapat dikosor hanya sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sholat subuh dan maghrib tidak bisa dikosor karena jumlah rakaatnya sudah tetap. Dalilnya bersumber dari praktik Rasulullah SAW yang tidak pernah mengkosor kecuali sholat 4 rakaat. Dalam hadis radhiyallahu an, beliau berkata, sholat yang wajib pada awalnya adalah 2 rakaat, kemudian ditetapkan menjadi 4 rakaat bagi yang mukim dan tetap 2 rakaat bagi yang musafir. Ya, mudah-mudahan tadi bisa sedikit memberikan jawaban yang memuaskan untuk Bapak Fuad Hasan. Selanjutnya, monggo barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Maaf Pak, kalau begitu bagaimana perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir? Dan bagaimana teknisnya? Terima kasih atas pertanyaan yang kedua dari Bapak Anandama. Beliau menanyakan bahwa bagaimana perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir dan bagaimana teknisnya. Bismillah ya, saya sedikit akan menjelaskan. Baik, untuk jamak takdim dilakukan dengan menggabungkan 2 sholat pada waktu yang pertama. Seperti zuhur dan asar kita laksanakan di waktu zuhur. Adapun untuk jamak takhir dilakukan dengan menggabungkan 2 sholat pada waktu yang kedua. Misal sholat zuhur dengan asar kita laksanakan di sholat asar. Dalilnya adalah hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Mu'ad bin Jabal qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'a wa idza irtahala ba'da zahhi syamsi shalla dhuhra wal 'asra jami'a summa sara wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya. Yang artinya Nabi SAW ketika dalam perjalanan perang Tabuk
Apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur hingga asar. Dan apabila berangkat setelah tergelincir, beliau menjamak zuhur dengan asar. Dan apabila sebelum maghrib, beliau mengakhirkan maghrib hingga waktu isya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan dasar hukum dari sholat jamaah dan qashar, dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Anandama dan Bapak Fuad Hasan. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu syarat dan tata caranya. Baik, selanjutnya kita akan membahas syarat dan tata cara, dan berikut ini beberapa syarat sholat qashar menurut mayoritas para ulama. Untuk syarat daripada sholat qashar, yang pertama, perjalanan minimal sekitar 80 km. Niat, dan yang kedua, niat untuk bepergian bukan karena maksiat. Selanjutnya, sudah keluar dari wilayah tempat tinggal. Yang keempat, sholat yang diqashar adalah sholat 4 rakaat. Dan yang kelima, masih dalam status musafir, belum berniat mukim. Ya. Sedangkan syarat dari jamaah meliputi yang pertama, adanya uzur syar'i seperti perjalanan, hujan, atau sakit. Yang kedua, dilakukan secara berurutan tanpa jeda panjang. Yang ketiga, menyertakan niat jamaah di awal. Dan yang keempat, kedua sholat dilakukan dalam waktu yang ditentukan syariat. Dalil mengenai adanya rukhsah ini juga didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsahnya diambil sebagaimana dia membenci maksiat dilakukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Yang artinya, mengambil kemudahan atau rukhsah bukanlah sebuah tanda kelemahan dari iman seseorang, tetapi bentuk ketaatan terhadap keringanan yang telah Allah tetapkan. Baiklah, untuk pembahasan tadi mengenai syarat dan tata cara, monggo barangkali ada yang mau menanyakan perihal pembahasan tadi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arianto atas pemaparan materi mengenai syarat dan tata cara sholat qashar. Saya ingin bertanya bagaimana hukum salat di dalam kendaraan ketika sedang dalam perjalanan jauh. Baiklah, ada pertanyaan pertama dari Bapak Anandama. Beliau bertanya, bagaimana hukum sholat di dalam kendaraan ketika sedang dalam perjalanan jauh? Ya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ana Imran bin Husain radhiyallahu an qala kana bi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala shalli qa'iman fa lam tastati fa qa'idan fa lam tastati fa ala janabin. Yang artinya, salatlah engkau berdiri, jika tidak mampu maka duduk, dan jika tidak mampu maka berbaringlah. Dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa boleh sholat di kendaraan dalam kondisi darurat, seperti di pesawat, kapal, bus, dan posisi duduk dan menghadap kiblat semampunya. Namun jika mungkin berhenti, maka lebih utama sholat di tempat yang lebih layak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Anandama. Lalu bagaimana jika seseorang lupa berniat sebelum sholat pertama? Apakah jamaknya tetap sah atau bagaimana, Pak? Kembali ada pertanyaan lagi dari Bapak Anandama. Beliau menanyakan, bagaimana jika seseorang lupa berniat jamaah sebelum sholat pertama? Apakah jamaknya tetap sah? Baiklah, untuk jamaah ta'dim, niat harus dilakukan sejak sholat pertama. Jika tidak, maka jamaknya tidak sah. Namun jika belum niat di awal, ia masih bisa melakukan jamak takhir dengan berniat menunda kedua sholat ke waktu yang kedua. Ya.
Dalil niat secara umum berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya, barangkali dari Bapak Fuad Hasan, silahkan. Kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Rianto. Sebelum mengakhiri diskusi ini, saya ingin bertanya dan mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari adanya sholat jamak dan sholat qashar ini? Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir juga, dari Bapak Fuad Hasan. Beliau menanyakan apa hikmah yang dapat kita ambil dari adanya sholat jamak dan qashar. Baiklah, hikmah yang mendalam adalah ini merupakan suatu bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak memberatkan umatnya dalam beribadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dengan demikian jamak dan qashar mengajarkan kita bahwa dalam setiap kondisi ibadah tetap dapat dilakukan dengan dilakukan sesuai kemampuan masing-masing. Ini adalah suatu bentuk fleksibilitas syariat Islam yang penuh kasih sayang dan kemudahan. Ya, mungkin cukup tadi juga sebagai pertanyaan yang terakhir juga mengenai pembahasan kita tentang sholat jamak dan sholat qashar. Baiklah rekan-rekan, demikianlah pembahasan kita tentang sholat jamak dan qashar. Setelah memahami pengertiannya, dasar hukumnya, dalil Al-Quran dan hadisnya, serta hikmah di baliknya, semoga penjelasan ini memperkuat pemahaman kita dalam melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Arianto atas penjelasan yang sangat jelas dan ilmiah. Iya betul. Semoga pembahasan ini menjadi tambah ilmu dan amal bagi kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa, kita sama-sama akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.